Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau dimanapun berada. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Dialog Wolio Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 14 Desember 2021 dengan topik potensi rumput laut yang terabaikan. Dan sudah hadir di aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini 3 narasumber kita, dan juga saat ini ada pula perwakilan para nelayan nelayan rumput laut yang ada di Kelurahan Bone-Bone. Saya akan perkenalkan dulu ketiga narasumber kita. Pertama ada Ibu Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Bau-Bau, Ibu Yuni Irawati Wijaya. Selamat sore Bu. Ya, sehat kabarnya Bu hari ini Bu ya? Oke, baik. Selanjutnya selain Ibu dari SKIPM juga ada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Andus Ruslan. Selamat sore Pak. Ya baik, selanjutnya ada Ketua Kelompok BKM Bina Tridaya Bau-Bau yang juga sebagai Ketua Nelayan yang terpusat di Kelurahan Bone-Bone. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore. Sehat kabarnya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Ya, pendengar, untuk Anda juga yang penasaran dengan topik pembahasan kami, juga saat ini live di 99,4 MHz dan juga Facebook RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita dan apa yang akan nanti dipaparkan oleh ketiga narasumber kita, boleh langsung chat di Facebook RRI Bau-Bau atau juga lewat telepon di 0822 5972 2994. Rumput laut atau agar-agar tentu saja tidak asing lagi di telinga kita. Hampir setiap wilayah pesisir Kota Bau-Bau terdapat pembudidaya agar-agar, dan terbesar ada di Kecamatan Lea-Lea, tepatnya di Kelurahan Palabusa. Berdasarkan data karantina ikan tahun 2020, untuk lalu lintas komoditi ini dalam sebulan itu mencapai 1.000 ton. Nanti kembali akan diulas oleh Ibu Karantina Ikan. Dan angka ini tentunya cukup besar, bahkan Kota Bau-Bau juga digadang-gadang akan menjadi daerah eksportir rumput laut ini. Kita akan dengarkan pemaparan nanti oleh Dinas Perikanan Kota Bau-Bau. Dan sayangnya ada juga data yang kami peroleh dari para nelayan yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya yang bergerak di bidang rumput laut ini, bahwa memang mereka mengaku ada yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Bahkan para petani juga ada yang menjerit karena rata-rata rumput laut mereka terserang penyakit seperti penyakit ice begitu. Dan seperti apa kehidupan petani rumput laut saat ini dan bagaimana rencana pemerintah yang akan menjadikan Kota Bau-Bau sebagai daerah eksportir rumput laut, kita akan membahasnya bersama ketiga narasumber kita. Saya mungkin ke Pak Yusri dulu. Baik Pak Yusri, bisa dipegang mikrofonnya. Ya, sebagai Ketua Nelayan Rumput Laut khususnya di Kelurahan Bone-Bone Pak, seperti apa kondisi nelayan saat ini? Kondisi nelayan atau yang pembudidaya? Ya, pembudidaya rumput laut. Kalau pembudidaya rumput laut untuk tahun ini kebanyakan hancur. Ada juga yang berhasil, ada juga yang hancur. Iya. Mengapa bisa hancur Pak? Apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang menjadi masalah? Kalau itu barangkali masalah musim Bu, hujan. Musim hujan. Ya. Seperti apa kemudian hasil produksinya? Apakah dari tiap tahun ini menurun atau seperti apa Pak? Kalau tahun ini menurun. Menurun. Dibanding dengan tahun kemarin. Baik. Ya. Yang dialami di lapangan, apakah persoalan penyakit rumput laut atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Itu persoalannya penyakit itu karena apa? Karena cuaca. Habis hujan deras, matahari lagi, jadi itu kendala cuaca, bukan penyakit ice. Oh, cuaca ya? Cuaca. Oh, baik. Oke. Nah, kalau untuk rumput laut yang dijual ini, apakah dijual dalam keadaan mentah saja atau seperti dalam apa? keadaan kering. Yang kering ya? Ya. Berapa per kilonya Pak yang saat ini? Sekarang kalau kemarin kita menjual itu 16.300 sampai 16.500. Alhamdulillah sekarang ada yang penjualan pertama itu orang saya 23.200. Terakhirnya orang menjual sampai 25.000. Berarti ada peningkatan untuk harga Pak ya? Peningkatan harga. Oke, baik. Sekarang sampai mencapai 29 yang terakhirnya itu. Iya, baik. Walaupun memang ada banyak yang mengalami kerusakan agar-agarnya, namun juga terbantu dengan adanya kenaikan harga agar-agar tadi Pak ya? Alhamdulillah, ya dibantu dengan kenaikan harga. Ya baik, saya ke Ibu Yuni dulu. Nah Bu, bisa disebutkan seperti apa sih Bu potensi rumput laut yang ada di Kota Bau-Bau ini? Kalau potensi
Kalau potensi rumput laut di Kota Bau-Bau saya rasa sangat besar sekali. Jadi saya mau koreksi juga apa yang disampaikan oleh moderator. Jadi produksi kita itu melalui data kami lalu lintas rumput laut, pengiriman rumput laut. Kami kan ininya di data lalu lintas itu sekitar 1 bulannya itu adalah 400 ton, bukan 1000 ton tapi 400 ton. Jadi sekitar 400 ton per bulan. Nah, kami memegang data di 4 tahun terakhir. Di 2014 itu ini untuk Bau-Bau saja. Itu di tahun 2018 ada 4.250.109 kg. Kemudian di 2019 6.011.258 kg. Di 2020 4.441.24 kg dan di 2021 sampai dengan bulan November data sekitar 3.776.374 kg. Memang kalau dilihat dari 2019 ke 2020-2021 ada penurunan, tapi ini saya rasa juga bukan karena potensinya, tapi karena memang adanya corona mempengaruhi distribusi. Jadi dalam hal artinya pengangkutan atau transportasinya, seperti itu. Baik, berarti memang COVID-19 juga mempengaruhi angka lalu lintas komoditi perikanan ini, Bu, ya, khususnya untuk rumput laut. Tadi data Ibu sebutkan 400 ton ya dalam sebulan. Baik, itu untuk Kota Bau-Bau saja? Untuk Kota Bau-Bau saja. Oke, baik. Tapi kalau untuk Kota Bau-Bau ini 15% itu ada dari hasil dari kota atau apa ya itu, Kaledupa, Kabupaten, karena Wilker kami kan ada Wakatobi. Wakatobi itu ada Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Kalau dia dari Wanci minta HC-nya itu ada di data Wanci berarti. Tapi untuk yang Kaledupa, Tomia, Binongko itu melalui Bau-Bau. Jadi sekitar kalau kami perkirakan 15% lah data Bau-Bau itu ditambah dengan Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Seperti itu. Ya, baik. Berarti memang kalau diakumulasi keseluruhan Kota Bau-Bau dan juga di Kepulauan Buton terutama untuk wilayah kerja karantina ikan memang di atas 400 tadi, Bu, ya, jumlahnya. Baik. Berarti memang kalau misalnya Kota Bau-Bau ini seperti rencana pemerintah di awal bahwa digadang-gadang menjadi daerah eksportir, otomatis rumput laut yang ada di daerah lain juga lalu lintasnya lewat Kota Bau-Bau. Baik, saya ke Pak Kadis Perikanan dulu, Pak Ruslan. Oke, terkait tadi dengan apa yang disebutkan Pak Yusri selaku perwakilan nelayan di Kelurahan Bone-Bone, tadi disebutkan bahwa ada penurunan hasil rumput laut dan ternyata juga karena faktor musim. Seperti apa langkah upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terkait dengan itu? Terima kasih. Mungkin pertama sebelum saya menjawab penyampaiannya, saya juga perlu klarifikasi tadi judul itu, sepakat mungkin dengan karantina, bahwa sesungguhnya Bau-Bau itu sebenarnya agar-agar ini produk unggulan itu. Jadi jangan digeneralisasi, seperti tadi yang saya sampaikan seperti apa yang tadi di Bone-Bone, keluarga saya di Bone-Bone ini, bahwa memang di Bone-Bone ikan dia sini musiman di sini, bahwa dia ini karena ada 2 musim yang berbeda ini. Biasanya kalau di musim-musim barat biasanya agar-agar ini sana istirahat. Di samping itu memang kalau ada penyakit-penyakit seperti disampaikan tadi itu baru anggapan, tetapi belum diteliti langsung, dicek langsung kepastiannya seperti apa penyakitnya, itu baru kita sampaikan. Tapi secara umum agar-agar tadi itu seperti yang saya sambung apa yang disampaikan tadi Kepala Stasiun Karantina Ikan, bahwa benar bahwa Bau-Bau yang merupakan epicentrumnya Kepton ya, yang menjadi pintu masuk sini sebenarnya memang agar-agar ini itu semua itu banyak masukan dari daerah Buteng, kemudian Wakatobi,
dan di sini seperti laporan disampaikan juga para pengumpul bahwa di Cape Town karena rata-rata itu air lautnya itu betul-betul kadar garamnya sangat tinggi, sangat bersih, itu kualitas nomor 1. Terbukti disampaikan oleh pengumpul ini bahwa kalau ini yang dari Bombana sana karena dia itu lautnya bercampur dengan lumpur, itu kurang bagus hasilnya, ya. Begitu. Jadi untuk di wilayah Palabusa sana, di sini sepanjang tahun, karena sana kan tidak gangguan musim, karena dia di teluk, ya. Tapi khusus tadi untuk menyikapi tadi yang ada di Bone-Bone, itu mungkin nanti itu akan coba kami lihat langsung apa barangkali ini bersama-sama karantina ini mungkin ini, ya, mesti coba kita lihat. Supaya memang para pembudidaya di sana juga itu yang mengetengah hidupnya di situ juga, setelah kita mengenali nanti itu menemukan itu apa masalahnya, mungkin di sana bisa kita carikan solusi yang seperti apa, seperti itu. Tetapi memang seperti saya ulangi tadi itu di sini musiman ya, dia bukan sepanjang tahun itu di bagian teluk sana itu. Ya, jadi kemudian jumlah tadi, seperti apa sampaikan tadi itu sama seperti yang saya dengan laporan dari para pengumpul di sana. Di Baramusio itu yang saat ini, dan saya juga sama-sama ini kepada karantina ini bahwa ini untuk ditahu bahwa kita punya agar-agar ini di Kepak di sini di Surabaya itu hanya di label, tidak dibuka lagi. Bayangkan itu. Makanya ini produk unggulan ini. Sampai di Surabaya itu tidak dibuka lagi. Dia hanya dibuka dan di kontainer dipasang label Surabaya, tapi yang punya bau-bau. Padahal punya bau-bau. Punya bau-bau. Ya? Jadi sama halnya ini ya telur mata sapi. Ya, telur mata sapi ini. Jadi yang punya telur ayam, tapi sapi yang punya nama seperti itu. Itulah bau-bau sehari ini. Makanya ini saya dengan sekarang itu kita inginkan ini jadi bahan ekspor nanti, dan kami kemarin sudah ekspos keluar, dan kalau sudah ada nanti ini kami sementara ini nanti kami launching nanti di sini, kita akan launching ini, kami bersama-sama terpadu dengan karantina ikan, mudah-mudahan ini jadi produk nanti ekspor. Ini produk unggulan kita di sini. Jumlahnya Pak Basri ini dia per bulan dia 200 ton per bulan dia sendirinya ini. Tapi memang pasokannya ini dari wilayah tadi Cape Town tadi ini. Cape Town itu termasuk Bombana sebagian. Tapi Bombana itu kalau berdiri sendiri dia tidak baik hasilnya, dia tidak baik mutunya begitu. Tapi kalau dicampur dengan ada di Cape Town ini, yang ada di Wauwau, di Bakatobi, di Buteng, di Buton, dia tetap bagus. Seperti itu penjelasannya. Jadi dari tadi itu sampaikan oleh Kapasitas dari 400 ton itu memang semuanya. Tapi di Basri saja ini 200 dia per bulan. Ya, artinya yang lepas itu di lepas Basri masih 200-an, tapi sampah Basri ini 200 ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin barangkali begitu saya kembalikan lagi kepada siap. Ya. Baik. Tadi kan ada secerca keluhan ya dari para petani rumput laut bahwa memang ada yang kendala-kendala yang dialami seperti saat musim-musim tertentu rumput laut rusak. Itu ada tidak program tertentu dari Dinas Pertanian untuk agar bagaimana stok ataupun jumlah agar-agar di Kota Bau-Bau ini tidak menurun produksinya setiap tahun, Pak? Ya. Kemudian begini, saya lanjut tadi ya. Jadi saat ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan namanya satu data. Jadi ini mudah-mudahan kalau nanti keluar data ini jadi konsumsi semua OPD nanti ini. Termasuk hubungannya dengan bantuan-bantuan ini. Jadi kalau selama ini masing-masing OPD itu menggunakan versi data sendiri, nanti kita sekarang mengacu data yang satu itu. Jadi nanti di situ bagi yang selama ini kan bank data itu kan dipegang sama statistik, sama BKKBN, sama sosial. Kalau statistik itu dia biasanya kalau studi ilmiah dia menggunakan data statistik, biasanya dia pakai itu. Tapi kalau pendekatan untuk bantuan biasanya dia pakai data BKKBN. Nah sekarang satu data ini termasuk kami nanti di OPD ini teknis ini nanti di situ nanti penjelasannya saya dengar itu nanti keluarga miskin itu di situ termasuk dia punya situ pekerjaan. Jadi kalau di situ sudah terdata kita lihat yang nelayan itu siapa di situ yang miskin itu nanti yang kita utamakan. Jadi nanti itu yang posisi dia prasejahtera di situ dalam kategori miskin asal ekonomi tadi itu. Nanti itu yang di SOP kami nanti utama-utama itu untuk dapat bantuan. Mungkin yang menengah ke atas ini mungkin kita bantuannya setengah,
Nah, yang lain ini mungkin kita cuma arahkan kepada bank-bank yang bisa memberikan bantuan tadi dengan bunga lunak seperti itu. Tapi tadi itu banyak mengeluh katanya tidak dapat bantuan. Tapi karena memang tadi itu kita biasanya data tadi itu tidak tidak sinkron sama OPD. Apalagi ya kalau berbicara seperti anggota DPR, kalau bukan konstituennya biar miskin tidak dikasih. Seperti itu. Kecuali yang pilih dia baru dia kasih. Itu sebenarnya yang tapi nanti dengan satu data nanti ini dengan SOP itu kita akan melihat bahwa kalau betul-betul miskin sesuai data yang satu data tadi itu, kami yang beroperasi nelayan nanti akan prioritaskan sesuai SOP kami itu nanti yang kita bantu yang miskin sekali tadi itu. Seperti itu. Nah, jadi nanti tidak akan lagi keluhan-keluhan kenapa saya dapat dia tidak dapat. Ya, dan dengan nanti itu nanti akan terdistribusi bagus nanti bantuan seperti itu ya. Saya kembalikan kepada. Iya. Baik, berarti ini menunggu basis data yang pasti dulu Pak ya, baru kemudian akan ada bantuan-bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga seperti itu Pak. Kalau dapat sejahtera mungkin kita utamakan SOP-nya gitu. Oke, siap baik. Saya kembali ke Pak Yusri dulu. Nah, kendala-kendala apa saja sih Pak yang dihadapi selama bertani rumput laut? Apalagi kan Kota Bau Bau ini sebentar lagi boleh dibilang akan menjadi eksportir Pak. Artinya kita tidak harapkan tentu para petani rumput laut ini beralih profesi karena memang untuk mengejar target Kota Bau Bau sebagai daerah eksportir tidak lepas dari yang namanya petani rumput laut tadi. Baik Pak, silakan dijelaskan Pak. Kalau kendala pertama di sini kebanyakan itu kasihan yang baru pemula yang tidak punya modal itu yang mengutang uang. Mengambil uang bunga untuk membeli agar. Jadi dengan harapan kami itu, saya tidak tahu, nanti saya punya anggota saya yang menjawab. Kalau harapan kami itu, cobalah, itu pembudidaya, coba diadakan maksudnya dibantu. Jangan cuma dinas penangkapan terus saja, tapi diperhatikan, tolong diperhatikan di pembudidaya. Selama ini tidak pernah diperhatikan budidaya, tidak pernah. Kasihan, biasa itu dia pertanyakan, kita ini warga mana? Kelurahan Bone-Bone atau warga mana? Karena tidak pernah tersentuh di sebelah Wanggangga. Jangan kita, tidak pernah kasih. Itu bantuan bibit atau apa itu Pak? Ya bibit. Bibit. Ya. Oke baik, bibit Pak ya. Atau satu paket lah kalau bantuannya begitu dengan bodinya apa semua dengan talinya tuh. Oke. Kita Baik. sudah usulkan itu di penyuluh. Ada di situ. Sudah sementara diusulkan Pak ya? Ya sudah diusulkan. Oke baik, Pak Kadis mungkin bisa diluruskan sedikit apa yang disampaikan Pak. Ya. Pak Jadi salurkan tadi jadi gini, selama ini kan biasanya memang ini benar tadi ada yang mengaku begitu, memang ada juga yang sudah kebagian, tetapi karena kita ini kemarin belum memegang satu data tadi itu, ini kan sudah perpresnya ini, satu data Indonesia di situ, termasuk kabupaten kota. Jadi nanti kita akan memilah di situ bagi keluarga-keluarga yang berhak nanti menerima setelah dia masuk nanti kategori dia yang berhak menerima di situ nanti akan diutamakan nanti untuk dia tidak dapat sesuai dengan aturan itu. Tapi kalau kita lihat mungkin di ekonominya dia agak menengah dengan ke atas itu kita arahkan dia daripada dia tidak pinjam ya, tadi uang bergulir tadi ya, uang dengan bunga tadi itu. Nanti sebenarnya sudah ada kami yang ditanya kami Bank Mandiri ini ke sini untuk meminta data, informasi kelompok ini untuk diberikan bantuan dengan bunga lunak 0,2% ini dan akur ya. Tetapi kemarin pandemi itu kami belum ke lapangan ini. Tapi saya sampaikan kalau pandemi sudah kurang, apalagi levelnya ini sudah kita turun level 1, mungkin bisa kita ketemu ke bawah, kita sisir itu, kemudian sambil tadi kita menunggu data itu nanti kita lihat. Jadi kalau sudah ada satu data itu kan nanti ada di kelurahan itu. Jadi kalau satu data itu kita pegang, jadi tidak lagi itu bertengkar-tengkar itu bahwa dia sana dapat saya tidak, karena di situ nanti ada acuannya kita di situ. Nah, jadi dan nanti itu kita tuangkan di SOP ya, bahwa yang kita bantu benar-benar 100% itu adalah yang sangat miskin. Oke, siap. Ya, kalau yang setengah miskin itu mungkin kita bantu setengahnya, nah, tapi itu nanti tertuang nanti di SOP. Ya, baik. seperti itu. Untuk ciri-cirinya secara kasat mata Pak, apakah bisa ditahu bahwa dia pantas mendapat bantuan atau tidak begitu, tanpa harus misalnya menunggu data yang real tadi dari BPS?
Kalau ciri-cirinya Pak yang berhak mendapatkan bantuan. Mungkin Datanya bukan dari masalah BPS, saya bukan dari BPS datanya. Datanya ini satu data. Saat ini kemarin rapatnya dipimpin Pak Wakil Wali Kota sebagai ketua di situ. Bayangkan susunannya ini Pak Wali Kota sebagai penanggung jawab, sebagai pelindung, ketuanya Wakil Wali Kota, wakilnya Sekda, kemudian sekretarisnya Kepala Bapeda, wakil sekretaris 1 itu Kepala Dinas Sosial, wakil sekretaris 2 itu Kadis Capil, ya karena nanti itu berbasis nik nanti kita akan lihat nanti. Jadi kalau orang sudah dapat nanti itu kalau dia mengusul lagi mengaku tidak dapat, ketahuan nanti karena niknya tidak akan bisa dan tidak bohong di situ. Makanya nanti berbasis nik itu. Jadi kalau sekarang ini kan bisa kita dengar ada yang mengeluh katanya belum pernah dapat. Tapi kalau nanti nik nanti itu kita akan cek di situ. Dan nanti kalau di niknya itu sudah dia kebagian, nanti dia akan ditolak di situ untuk dapat. Seperti itu modelnya ke depan. Jadi kita tunggu data ini, tapi saat ini juga kami yang sebelumnya ini kami hanya gunakan penyuluh, tapi sejak di perubahan kemarin kami sudah turun ke lapangan dalam kegiatan Monef, dan setiap saat sekarang ini mereka akan turun ke lapangan. Jadi kalau nanti ada kelompok-kelompok, nanti itu akan setiap saat nanti turun di sana itu untuk dicek. Kami punya pegawai di kantor ini, bukan lagi penyuluh jalan sendiri, tapi kami sudah dampingi, seperti itu ya. Kategori nelayan yang kurang mampu itu seperti apa sih Pak? Yang dimaksud di sini kategori nelayan miskin atau kurang mampu yang memang akan mendapat bantuan? Itu tadi kalau versi kami selama ini kami sudah gunakan ya, tapi nanti kan versi nanti satu data nanti ini itu nanti kita ambil data valid yang tadi itu. Mudah-mudahan secepatnya ini tim satu data ini supaya itu yang kami pakai datanya. Ya, jadi di situ itu sempurna di situ, penjelasannya karena di situ sudah merangkum versi miskin itu bukan dari satu OPD saja, dari banyak OPD. Oh iya, akurat jadi, Pak ya begitu. Ya, akurat begitu Pak. Aku datanya akurat. Dan nanti turun di situ nanti yang turun nanti itu orang independen, orang independen di situ. Ya, karena kalau kita tempatkan itu hanya orang-orang di situ, biasanya bisa saya KKN di situ. Bisa KKN. Makanya di situ nanti turun datanya nanti itu independen datanya. Ya. Karena biasanya menghindar seperti tadi itu kalau yang turun datanya itu nanti terpadu independen nanti tidak ada nanti itu situ mengambil-ambilkan mana yang benar-benar yang ini mana yang tidak situ. Seperti itu modelnya. Siap. Baik, saya ke Ibu Karantina Ikan dulu. Bu, terkait dengan tadi sempat disebutkan Pak Yusri tadi bahwa memang nelayan juga mengalami yang namanya kendala-kendala seperti musim tadi untuk capaian produksi rumput lautnya. Kira-kira solusi seperti apa ini Bu yang terbaik begitu kalau dari Karantina Ikan sendiri? Kalau kami otomatis akan tergantung dengan mutu dan kualitas dari rumput laut itu sendiri. Memang untuk budidaya rumput laut ini sangat tergantung dengan kualitas airnya. Benar seperti disampaikan tadi bahwa perpindahan cuaca dari kemarau yang tiba-tiba langsung penghujan itu pasti akan mempengaruhi, dan disitulah kadang muncul nanti penyakitnya karena fluktuasi cuaca yang sangat drastis atau sangat signifikan sehingga ketahanan dari rumput laut itu sendiri akan terpengaruh. Dan di samping itu juga memilih bibitnya Pak. Bibit yang ditanam sebagai yang untuk diperbesarkan rumput laut. Mohon maaf kalau misalkan Dinas Perikanan bisa bantu dari segi bibit, mungkin petani akan lebih terbantu ya Pak. Karena takutnya kadang dari turunan bibitnya ini juga yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Keseringan stek sudah berapa itu kan, nah itu juga akan semakin lambat pertumbuhannya, dan kedaya tahanannya terhadap perubahan suhu dan penyakit juga akan rendah. Itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi untuk mencapai kualitas ekspor, perlu diperhatikan mutu dan kualitasnya, termasuk juga kekeringan dari rumput laut itu sendiri. Untuk kualitas ekspor kita paling tidak perlu kadar air, kadar umum ya istilah nelayan, itu sekitar 35-36%. Kadang petani mohon maaf yang penting sudah ada pembeli tanpa memperhatikan, mungkin di sini lepasannya 37-38 ya Pak. Bertahan sedikit untuk lebih mengeringkan, nah itu bisa diambil ekspor Pak. Dan ekspor itu memang butuh waktu lama pengeringan, tapi akan lebih dihargai lebih gitu loh Pak, daripada yang
37 dan 38%. Itu yang bisa saya sarankan. Iya. Kalau penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi gagal panen itu apa saja sih Bu? Mungkin supaya bisa disaksikan langsung oleh Mungkin nelayan lebih kita. tahu malahan nelayan ya Pak gagal panen. Tapi kalau saya secara kasat mata taunya ya pasti yang mempengaruhi pertama kali adalah kualitas airnya dan bibit yang digunakan. Air Pak ya. Ya bibit digunakan bibit itunya Mbak. Bibit rumput lautnya. Ya rumput lautnya. Kadang mungkin di sini ada penghasil bibit rumput laut Pak. Bibit rumput lautnya. Sudah stek berapa itu Pak? Takutnya kan turunan berapa? Nah itulah akhirnya. Itu dia. Nah itu ya kualitas bibit memegang peranan penting. Baik. Semakin bagus bibitnya, pertumbuhannya akan bagus dan daya tahan dia terhadap penyakit atau perubahan suhu semakin kuat. Itu mungkin yang perlu dikawal Pak Kadis. Jadi ketersediaan bibit. Syukur-syukur di sini ada pembenihan lah istilahnya. Jadi petani juga tidak susah untuk mendapatkan bibit. Mungkin itu ya Pak yang dialami. Oke. Boleh Pak, lanjutkan. Ini saya sambung tadi sehubungan dengan bibit ini. Jadi baru-baru ini kami coba membangun komunikasi dengan pihak UHO dan kami kemarin sudah Pak Kabid Budidaya ini sudah melakukan pembicaraan dengan Prof. Lasara yang memang jurusannya beliau ini agar-agar. Dan beliau mengatakan beliau kawal ini dari hulu sampai ke hilir. Ya begitu. Kemudian di saat ini kami kan di sana punya namanya BBI sana, Balai Benih Ikan. Dan nanti itu kami akan rubah, nanti di situ kami rubah namanya Balai Budidaya, budidaya ikan laut di situ include termasuk agar-agar. Jadi rencana ini Pak Kabit ini sudah menyusun programnya ini, nanti di situ kita bikin kebun bibit, di situ nanti kebun bibit. Jadi mudah-mudahan tadi kerjasama dengan pihak UHO ini, Prof. Sasara ini nanti akan bagus. Dan nanti kalau betul-betul nanti bagus ini, itu akan dipakai nanti untuk dipakai bibit. Oke siap. Ya. Berarti pemerintah Kota Bau Bau sejauh ini sudah mempersiapkan ancang-ancang untuk menuju ekspor tadi. Salah satunya tadi bibit rumput laut juga Pak ya sudah. Ini arahan dari Pak Sekda ini kemarin. Jadi kebetulan kan Pak Sekda ini kan mantan dosen seniornya UHO. Siap. Ini temannya Prof. Sasara ini. Jadi kemarin sebelumnya beliau sudah ngomong duluan sama Prof. Sasara ini. Dan setelah itu kepala bidang ini mau komunikasi lewat kemarin lewat WA, kemudian menyampaikan seperti itu. Baik. Dan kami ini disampaikan untuk secepatnya ketemu Pak Lasara di UHO untuk membangun tadi itu kerjasama itu. Mudah-mudahan kalau ini sudah terbangun, kebun bibitnya itu ada di sana di balai sana itu yang akan dipakai nanti untuk nanti petani-petani agar-agar ini. Oke, akan disebar Pak untuk seluruh petani. Baik. Ya, untuk pendengar di rumah dan juga yang saat ini menyaksikan live Facebook RRI Bau Bau juga boleh bergabung. Untuk Anda yang tidak sempat mengakses telepon juga boleh komentar di Facebook kami. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bergabung lewat WhatsApp di nomor 0822 0822 5972 2994. Nomor ini juga bisa Anda gunakan untuk menelpon. Dan pendengar, masih cukup banyak yang akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber kita. Kita juga sudah punya banyak pesan WhatsApp. Kita akan bacakan setelah lagu berikut. Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, burung apa nih? Ih, burung apa nih? Ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama di pantai ke kolam sampah kape. Oh no. Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya.
bukan karena sampahnya. Baik pendengar, kita masih di dialog luar studio, tepatnya di aula kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bau-Bau, masih bersama ketiga narasumber kita yang kita bahas tentunya terkait dengan potensi rumput laut yang ada di Kota Bau-Bau ini. Nah, saya ke Bu karantina dulu, Bu Yuni ya. Jenis-jenis penyakit rumput laut apa saja sih Bu yang memang sering dirasakan oleh petani? Artinya potensi kerusakan yang menyebabkan rumput laut itu menjadi tidak layak untuk diproduksi. Kalau potensi penyakit yang bisa menyerang rumput laut pada saat budidaya adalah ice. Jadi itu kerusakan pada rumput lautnya, biasanya tanda-tanda klinisnya mudah patah, kemudian juga berlendir, ya tanda berlendir ada mudah patah sampai akhirnya timbul bintik-bintik putih. Nah untuk pada saat pengeringan sudah kering itu kita harus waspada lagi dengan jamur Aspergillus. Nah di situ yang perlu kita pastikan bahwa terhindar dari ice supaya panen tidak gagal, dan pada saat masa panen pasca panen pun jangan sampai terserang oleh Aspergillus jamur. Itu jamur. Saya ke Pak Kadis, nih ada pertanyaan Pak dari pendengar kita lewat WhatsApp. Ini dari Dian di Palatiga. Nah kalau boleh saran, jika memungkinkan rumput laut hasil panen nelayan jangan hanya dijual mentah, tapi bisa diolah jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti apa? Seperti contohnya kayak ikan tuna di Sulaa itu diolah menjadi katapai Sulaa ya. Kemudian juga ya seperti itu Pak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ya. Jadi seperti Pak tadi, sebenarnya ini sudah ada olahan agar-agar ini di Palabusa itu. Di Palabusa itu ada keripik agar-agar. Ya, ada keripik, dan itu yang selalu kita pamerkan kalau ada pameran itu. Artinya memang benar, sekarang ini kan kita boleh dikata itu baru jual, namanya dia barang apa ya, belum jadi ya. Okay. Kita usahakan ya setengah jadi atau yang jadi itu agar-agar keripik tadi, keripik. Okay, ya, keripik itu yang ada di Palabusa itu seingat saya sejak eranya Ibu Susi kemarin, Menteri Ibu Susi. Dan beliau juga beri apresiasi di situ. Oke, baik. Enak itu agar-agarnya. Enak biasa. agar-agarnya. Jadi nanti ini kami kolaborasi dengan Perindak, karena kan biasanya kalau bicara produk ini kami di sini ada yang disebut namanya di bidang kami namanya P2HP, pengolahan dan pemasaran hasil itu diusahakan memang sedapat mungkin ini ya, kalau bisa jangan cuma mentahnya begitu ya. Kalau tadi sudah ada ini keripiknya, ya nanti apalagi di situ yang kami bikin. Tapi ini sekali lagi saya ulangi, nanti akan kami kolaborasi dengan Perindak. Oke, siap, baik. Ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, sama Iwan. Oke. Di Tomba. Oke, Iwan di Tomba. Silakan, pertanyaannya untuk siapa? Ya, saya mau tanyakan kepada petani rumput laut ini. Ya. Untuk petani rumput laut. Ya, halo Pak Iwan. Dengan Iwan. Ya, baik. Silakan Pak Iwan pertanyaannya. Makasih ya. Untuk Kadis Pertanian ini, khususnya petani rumput laut, sejauh ini adakah kepedulian Kadis Perikanan untuk memberikan penyuluhan terhadap petani rumput laut atau bantuan? Oke, baik. Itu saja Pak Iwan? Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Kadis bisa ditanggapi langsung tadi. Ya, jadi saya ulang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kami ini punya penyuluh ada 9 orang. Itu terbagi itu memang satu kecamatan satu orang, ya. Sebenarnya ada penyuluhan, tetapi memang itu sifatnya dia Bisa pulsa yang Anda miliki. Kalau seandainya biasanya itu di kelompok itu dia butuh informasi itu disampaikan. Di samping juga itu mereka memang turun ke lapangan untuk sosialisasi itu. Dan saat ini kami sudah
dari perubahan ini sampai nanti di 2022 nanti itu ada program kami itu mengevaluasi itu di sana. Ya. Dan nanti mulai momen itu mungkin nanti bisa langsung mungkin bersama-sama dari penyuluh sama berbarengan dengan ini tadi dengan Perindak ya? ya. Dengan Maksudnya orang-orang kami di dinas ini kan tadinya tidak pernah jalan ke lapangan. Oh, iya, siap. Biasanya kan cuma penyuluh ya. Penyuluh itu sana ada sendirinya. Sekarang kami temani ini dan setiap 1 tahun nanti itu full 1 tahun ke depan itu nanti kami anggarkan itu munefnya. Oke, Jadi pokoknya kalau ada informasi keluh kesahnya ini nilaian tadi, Ya. keluh kesahnya poten agar-agar nanti akan disampaikan di sana. Oke, Sampaikan baik. di sana dan seperti saya katakan tadi, seperti pertanyaan yang kedua tadi bahwa tadi pembibitannya itu kan saya sampaikan tadi bahwa kami sudah membangun tadi balainya di sana. Nah, kami sudah bangun komunikasi dengan pihak UHO ini dibantu nanti untuk bersama-sama nanti dalam rangka membangun bibitnya nanti itu di sana. Begitu barangkali penjelasannya. Oke, baik. Mungkin untuk para nelayan yang sempat hadir di sini, yang ada yang ingin bertanya mungkin? Oke. Ya, terus malu-malu mumpung ada kadisnya dan Ibu karantina ikan di sini. Keluh kesahnya silakan disampaikan. Ya. Oke, saya ke Ibu Yuni dulu. Bu Yuni, ini terkait dengan upaya untuk pencegahan agar misalnya tidak terjadi kendala-kendala yang dialami oleh petani rumput laut kita misalnya, apakah ada yang bisa dicegah begitu oleh para petani agar produksinya tetap berjalan dengan lancar? Kalau kami dari SKIPM Bau-Bau, yang kami sarankan untuk petani adalah seperti yang saya sebutkan tadi, pertama pemilihan bibit. Perhatikan sekali pemilihan bibit karena akan menentukan hasil yang Bapak Ibu akan panen. Usahakan bibit memang bibit yang unggul. Jangan bibit dari turunan ke yang kesekian 10 kalinya atau kelipatannya. Karena daya tahan dia terhadap penyakit itu sangat lemah. Sehingga nanti akan memungkinkan gagal panen. Kemudian pada masa penanaman memang diperhatikan juga musim. Jadi dihindari memang musim yang fluktuasinya dalam masa pemeliharaan akan menghadapi fluktuasi pergantian antara kemarau dan hujan yang tinggi, fluktuasi tinggi. Jadi bisa diatur masa tanamnya kapan, karena kan kalau rumput laut kan tidak perlu waktu lama penanamannya, jadi bisa diatur itu waktu penanaman. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat pengeringan, kan ada 2 metode, gantung dan para-para ya Pak. Ya, nah itu diperhatikan juga, jangan sampai nanti ada, memang kita tidak bisa menghindari harus bersih semua, tapi jaga higienitasnya. Jangan sampai ada kotoran-kotoran. Kadang kan kita menjemur di pinggir jalan yang dilalui mobil segala macam, akhirnya menempel kotoran-kotoran, fieldness biasanya istilahnya itu akan mempengaruhi nilai jual. Untuk masuk tembus ekspor pun itu agak susah karena kualitasnya juga pasti turun. Jadi itu yang perlu dijaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ternyata bukan hanya tubuh kita yang harus higienis ya, rumput laut juga ternyata harus seperti itu. Baik, tadi boleh bilang yang Ibu jelaskan tadi adalah kiat-kiat bagaimana supaya petani rumput laut hasilnya bisa diekspor seperti itu. Oke, saya ke Pak Yusri dulu. Oke, Pak Yusri tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis nanti akan ada pembibitan. Yang menjadi kendala selama ini apakah hanya bibit toh atau seperti apa Pak dalam budidaya rumput laut yang Bapak sendiri dan kawan-kawan rasakan di lapangan? Apanya Bu? Ya terkait dengan kendala-kendala Pak, apakah hanya bibit saja yang dialami oleh para nelayan di Bone-Bone atau ada yang lain lagi yang menjadi hambatan Pak? Karena yang jadi hambatan itu adalah masalah bibit saja. Bibit. Karena kita setengah mati di Kelurahan Bone-Bone itu mencari bibit. Kita ke Pala Busa itu dia menggunakan pupuk. Jadi kita jarang ambil di sana. Terus terang Pala Busa itu benar. Ya. Dia kebanyakan pupuk. Karena saya sebagai pengawas pesisir sejak 2003 itu kita sudah tiadakan. Supaya pemupukan itu ditiadakan. Oh siap, baik.
Ya, berarti tadi Cuma kalau bisa itu saya usul itu supaya diperdakan. Masalah pupuk itu ditiadakan, Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis dulu. Ya, Pak Kadis tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Yusri seperti apa, Pak? Artinya tadi disampaikan bahwa kalau bisa perda pupuk itu ditiadakan. Apakah memang itu menjadi tindak lanjut dari Dinas Perikanan ke depan atau seperti apa, Pak? Jadi begini, nanti kan ini kita turun terpadu. Ya, kita turun terpadu ini. Turun terpadu, jangan sampai kita cuma sepihak bertentangan dengan yang lain, gitu. Makanya nanti kita turun terpadu nanti. Karena ini kan sebenarnya perikanan ini sebenarnya pertanian dalam materi luas ya. Ya. Sementara di sana ada penggunaan pupuk. Oke. Begitu. Makanya nanti timnya nanti terpadu nanti. Nanti terpadu, kita sama-sama, kita bareng-bareng nanti. Pokoknya semua terlibat. Dan kami ini berencana di tahun depan nanti itu kami bentuk namanya Satgas Perikanan di situ. Satgas Penitiban Ikan, termasuk ikut tadi yang ini semua ini nanti kita Jadi nanti situ yang ada di situ dari perikanan, dari karantina, kemudian mungkin ya perindustrian nanti, bahkan ini hubungannya dengan dengan penggunaan ini sesuai dengan penggunaan pendaratan ini secara umum ya. Apakah itu rumput atau nanti apa semua, makanya nanti terpadu ini termasuk dari Sabang hari ini kami akan libatkan. Perhubungan di situ. Tetapi sehubungan dengan yang berhubungan dengan tadi itu jelas dinas teknis yang betul-betul mengurus itu. Baik. Akan ada Satgas, Pak ya? Ya, begitu. Kita turun terpadu, bukan hanya kami sepihak. Ya, baik, untuk mengawal Kota Bau-Bau menjadi daerah eksportir tadi, Pak ya. Saya ke Pak Yusri kembali. Pak Yusri, ini kalau misalnya kayak tadi ada hambatan-hambatan semacam gagal panen, lalu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apa yang dilakukan oleh para petani rumput laut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Kalau sementara ini tidak ada, karena kita mancing juga ya. Mancing juga tidak makan. Jadi itu saja, tinggal bagaimana pintar-pintar kita mengolah. Baik. Semoga karena cuma semata-mata itu budaya tok, tidak ada campuran lain. Siap, baik. Berarti mudah-mudahan dengan solusi pembibitan tadi itu menjadi langkah awal para petani rumput laut agar bisa maju ke depan lagi ya. Baik, saya ke Ibu Karantina. Ini kan Bau-Bau digadang-gadang menjadi daerah eksportir, Bu ya. Segala permasalahan petani tadi sudah disampaikan. Andil dari karantina ikan seperti apa dalam untuk Kota Bau-Bau menjadi daerah eksportir ini? Baik, memang harapan kita semua bahwa rumput laut dari Bau-Bau khususnya dan Kepulauan Buton pada umumnya adalah sebagai pelaku ekspor. Karena seperti kita ketahui juga, seperti yang disampaikan Pak Kadis juga, rumput laut sini kirim via Surabaya hanya ganti kontainer tanpa ada perlakuan apapun, langsung ekspor ke Cina misalkan. Hanya ganti label dari yang tujuannya Surabaya menjadi ke misalkan Cina. Jadi yakin bahwa ini memang bisa kita lakukan. Nah, kami dari karantina akan mengawal dari kualitas mutunya rumput laut. Kami punya namanya program sertifikasi HACCP. Yang pertama CPIB dulu. Kalau CPIB itu untuk supplier. Jadi yang menyuplai rumput laut ke UP-nya. Di UP nanti akan ada namanya HACCP. Kalau bapak-bapak bisa sebagai supplier ke rumput laut, dia bersertifikat CPIB. Sementara untuk yang pengeksportirnya nanti berHACCP. Syarat dasar untuk HACCP ini dia harus bersertifikat SKP dulu, surat kelayakan pengolahan ya. CPIB itu jelaskan, PCB itu apa? CPIB itu itu cara penanganan ikan yang baik. Ya. Jadi kalau rumput laut istilahnya kalau HACCP itu semacam hazard analysis ketika control point. Itu istilahnya itu, jadi ada langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus Bapak lalui supaya
mutu kualitas rumput laut ini terjaga. Kami akan membimbing untuk dapat melakukan hasap itu, dan kami secara periodik akan menilai melalui, untuk mendapatkan awal ada istilahnya namanya itu inspeksi sampai dia dapat hasap. Kemudian untuk menjaga konsistensi dia penerapannya, dia tiap bulan tergantung grade hasapnya akan kami pantau. Kalau grade A berarti 4 bulan sekali kami datang untuk 6 bulan sekali grade A, 6 bulan sekali untuk kami surveillance istilahnya. Grade B itu 4 bulan sekali dan grade C 3 bulan sekali. Nah, hasap ini bisa digunakan untuk pengiriman di luar negara mitra. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengirim ke negara mitra harus mendaftar nomor registrasi istilahnya. Nah, kemarin yang memang kita baru kita bimbing ini adalah perusahaan apa namanya Pak Basri itu Amin, Al-Amin atau apa itu namanya? Ya, Al-Amin itu sudah sampai hasap, malahan dia sudah mulai menerapkan hasap, tapi sertifikat SKP yang terkendala Pak ya. SKP hingga kami belum bisa lanjut. Tapi kalau SKP-nya sudah selesai, hasap kami juga karena sudah kami bimbing, insya Allah itu sudah siap untuk ekspor, sambil dia menunggu kalau memang dia kirim ke Cina itu harus ada nomor registrasi. Tapi kalau dia cuma kirim ke Jepang, dia bisa sudah berkirim lewat hasapnya. Nah, kemudian kami juga akan mengawal dari sertifikasi, host certificate-nya untuk ekspor. Kami ada KID 1. Nah, di situ nanti akan kami berperan. Tidak perlu jauh-jauh ke Makassar, ke Kendari, dari sini ada, dari Bau-Bau ada. Gitu. Baik. Cukup jelas tadi dijelaskan oleh Kepala Karantina Ikan Bau-Bau, dan terakhir mungkin Pak sebagai closing statement, waktu kita sangat terbatas, untuk Pak Kadis Perikanan, seperti apa jalurnya untuk para nelayan yang kemudian ingin berkomunikasi dengan pemerintah, misalnya ada keluhan atau semacamnya Pak? Terima kasih. Jadi seperti kami tadi itu melalui nanti pendekatan nanti artinya jajaran saya itu untuk turun ke bawah dalam rangka mengawal ini, mendata dan mensurvei itu 1 tahun penuh nanti ini. Tahun depan kami akan turun bersama-sama ini bareng-bareng dengan penyuluhnya apa semua. Kalau perlu nanti kalau sudah satgas nanti situ kami sudah mungkin terpadu, mudah-mudahan sudah yang karantina di situ. Apalagi nanti kalau kita bisa menemukan itu apa masalahnya di situ, nanti kita akan cari supaya jangan mengulang lagi bibit yang tidak bagus itu. Dan mudah-mudahan ke depan seperti yang saya sampaikan tadi itu, lewat nanti kebun bibit yang kami rencanakan nanti di sana, di Balai Budidaya nanti di sana, itu nanti bisa dipakai nanti untuk masyarakat umum, khususnya di sekitaran bawah ini. Itu khususnya untuk rumput laut. Baik. Kita sudah dengarkan bersama solusi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Bapak Ruslan. Dan tidak terasa pendengar, waktu kita sudah habis dalam dialog luar studio kali ini dengan topik kita terkait dengan potensi rumput laut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Riani dan tim kerabat kerja yang bertugas pamit, dan terima kasih tadi untuk yang sudah bergabung dan juga kepada ketiga narasumber kita.